Dilanjutkan diskusi kita di segmen sebelumnya bahwa ini dari Kemenaker maupun dari pengusaha mengatakan lulusan dari sarjana belum tentu punya skill. Lebih tepatnya kalau saya ringkas seperti itu, lantas apa jawaban dari perguruan tinggi? Sudah bergabung bersama kita Profesor Dr. Jamal Wiwoho, Ketua Majelis Rektor Perguruan Tinggi Negeri se-Indonesia MRP-TNI. Selamat malam, Prof. Selamat malam. Terima kasih telah menyempatkan waktunya bergabung bersama kami ya. Ya. Baik, Prof, gini, Ya. di segmen sebelumnya, ini dari Pak Anton maupun Bu Dita mengatakan bahwa kalau kita lihat data, ini dari Kompas, Prof, Ya. Jumlah pengangguran dari lulusan universitas hampir 10%. Nah, tadi dibahas bahwa sebenarnya ini pelaku usaha atau pengusaha kan butuhnya orang yang siap secara skill gitu, nggak cuma teori. Lantas apakah Anda melihat bahwa ini universitas harus berbenah diri supaya bisa menyiapkan SDM yang lebih siap kerja gitu? Nggak cuma teori aja. Ya, betul. Jadi kalau kita melihat apa yang dilakukan oleh Mas Menteri sejak 7 Januari 2020, di mana waktu itu Mas Menteri menginisiasi program Kampus Merdeka dan Merdeka Belajar. Salah satu hal yang dilakukan ini adalah mencoba mendekatkan kampus dengan dunia usaha dan dengan dunia industri. Misalnya saja ada kegiatan 3 semester di luar kampus, 1 semester di luar prodi dalam 1 kampus, 1 semester di luar prodi di luar kampus, dan 1 semester di dalam dunia usaha dan dunia industri. Saya rasa komponen ini cukup menggembirakan sebagai salah satu upaya untuk mendekatkan para mahasiswa yang awalnya itu hampir 90% kan ada di kampus saja. Dengan model ini, maka 3 semester ini diharapkan bisa memberikan bekal pada para mahasiswa agar dunia kerja yang ingin dia lakukan ini dipersiapkan sedini mungkin dengan kampus atau dengan dunia usaha dan dunia industri. Yang kedua, sistem kurikulumnya pun juga harus dilakukan pembenahan di sana-sini, di mana sistem kurikulumnya, kalau dulu itu saya melihat kurikulum itu yang membuat ya dosen-dosen saja, tetapi Oke, ada masalah teknis, Prof? Masih dengar suara saya? Sama-sama. Ya, siapa saja, satu di antaranya ya dunia industri dan dunia kerja, dunia usaha, di mana harapannya mahasiswa-mahasiswa yang sudah lulus itu kemudian diharapkan ada 3 yang dikenal dengan BMB. BMB itu bekerja, melanjutkan studi, dan menjadi wirausahaan. 3 hal itu yang kemudian diperkenalkan menjadi indikator kinerja utama yang pertama dari 8 indikator kinerja utama perguruan tinggi kita. Hasilnya udah ada, Prof? Maaf, hasilnya? Ya, kalau hasilnya, kalau ini kan sebetulnya baru 2 kali. Pertama, itu tahun 2021 untuk kinerja 2020 dan tahun 2022 untuk kinerja tahun 2021. Hasilnya memang kalau kita lihat, khususnya di perguruan tinggi negeri, di mana threshold yang ditetapkan oleh Pak Menteri itu adalah 80%. Nah, nampaknya memang kalau kita lihat pengumuman yang dilakukan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi pada tanggal 29 Juni lalu, tak ada perguruan tinggi yang mencapai 80% dari threshold itu. Ya, artinya memang apa yang disampaikan ini menjadi masalah yang cukup serius, kan kira-kira itu ya. Thresholdnya 80, tetapi tidak ada perguruan tinggi yang mencapai threshold di 80% itu dari lulusan-lulusan tahun 2021 gitu ya.
Oke, baik. Saya ke Pak Anton kalau begitu, Pak Anton tadi kan kita menyatakan Ya, bahwa vokasi bisa menjadi solusi begitu ya. Tetapi ya, ya. apakah Anda melihat bahwa sebenarnya nggak cuma di vokasi, mungkin universitas juga bisa kita andalkan asal mereka mengubah sistem mereka mungkin? Eh, Prof. Jamal dan Mbak My Sister dan Bu Dita, ya. Mohon maaf saya agak berbicara dari perspektif lain. Ya, oke. Jadi Prof. Jamal, Ya. tadi kita bicara di awal, kalau di negara-negara lain pada saat SMP sudah memilih jalur. Mau siap bekerja, dia masuk jalur vokasi, mulai dari SMK, Politeknik, ataupun Universitas Vokasi. Atau yang dikenal Applied Science. Atau dia menjadi scientist. Scientist itu ya SMA, SMU, setelah itu universitas dan seterusnya. Nah, kita ini sudah memilih vokasi sebenarnya di awal pemerintahan Pak Jokowi. Tapi itu juga belum jalan secara sistem ya. Artinya sudah ada di mana-mana contoh-contoh yang dianggap cukup berhasil seperti Admi Solo, SMK Jarum Kudus, SMK 26 Jakarta, tapi belum seberapa yang jalan. Dengan munculnya Merdeka Belajar kampus yang ada ide seperti itu, kita di pengusaha juga menjadi agak rancu juga ini, Prof. Karena saya pernah ketemu meeting dengan Dirjen Dikti dengan stafnya, dilaporkan oleh pembawa acara di situ bahwa yang sudah melamar itu ada 650.000 mahasiswa. Nah, itu karena apa? Ini proyeknya setiap mahasiswa kalau mengambil proyek ini atau ikut ini dan rupanya harus juga, Prof, ya, artinya harus ada 2 semester yang harus di luar. Itu akan mendapat bayaran 2,8 juta. Nah, jadi pertanyaan saya dari segi pengusaha. Saya tanya satu perusahaan besar multinasional. Dia sudah melaksanakan pelatihan vokasi yang dengan Kemenaker, itu erat kaitannya dengan Ibu Dita, dan dia juga punya politeknik sendiri, Pak. Dia ini perusahaan dunia sehingga dia mengikuti sistem yang benar. Saya menanyakan, you terima juga enggak yang kampus Merdeka ini? Dia terima. Terus saya tanya, bagaimana pelaksanaan di lapangan? Saya ikut sistem vokasi karena dia konsisten. Yaitu ada pengajar di tempat kerja, ada kurikulum, dan lain-lain. Pertanyaan saya, apakah itu diberikan guidance, keharusan oleh Kemendikbud atau tidak? Enggak, dia ambil inisiatif sendiri karena dia sudah tahu. Nah, yang jadi saya khawatir ini vokasi juga tidak sistemnya tidak jalan secara efektif, ditambah juga jalur ini, dan saya ingin tambahkan gini, Mbak My Sister. Saya tanya di Jerman, apakah ada sistem seperti yang Merdeka Belajar ini? Dia bilang sebenarnya bedanya Jerman dan Indonesia kalau di sini menjadi institusional, dijadikan satu program khusus dan dalam jumlah masif. Di Jerman itu secara individu dia bisa mencari, tetapi kalau di Jerman dan juga di negara lain harus ada mutual benefit. Jadi si industri pun ada manfaat karena mahasiswa yang bersangkutan adakan research dan lain-lain, ada manfaat untuk dia. Jadi bukan cuma sekedar datang. Nah, saya membayangkan kalau 650.000 orang mahasiswa ini, Prof. Bagaimana mengaturnya padahal kita ada juga vokasi yang 5 juta siswa SMK. Baik, nanti saya minta Profesor menjawab dan juga tanggapan dari Bu Dita, tapi kita jeda dulu sejenak, jangan kemana-mana saudara, kami lanjutkan diskusi kami setelah usai jeda.